Di dalam video ini akan dijelaskan semua yang berhubungan dengan swing dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daily Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang sangat simple tetapi sering dilupakan, sering diacuhkan, tetapi ini sangat powerful, yaitu adalah namanya swing teman-teman ya. Mungkin kalian sering dengar istilah yang namanya swing ya, swing high, swing low, tetapi kalian belum benar-benar mengerti, kadang-kadang bingung cara menentukan swing yang benar itu seperti apa. Nah, di video ini akan dikupas tuntas seluruhnya, jadi kalian tenang aja, oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX, linknya sudah ada di bawah. Kalian bisa klik link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Dan juga kalau buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord, linknya sudah di bawah teman-teman ya. Kalian juga bisa join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oh iya, video ini akan menjadi video yang sangat singkat teman-teman, yang pendek ya, karena penjelasan swing itu nggak terlalu ribet teman-teman ya. Yang kalian harus tahu ya, fungsi dari swing ini sangat penting ya. Jadi swing itu adalah konfirmator terpenting menurut gua selain konfirmator lainnya yang ada candle pattern dan lain-lain ya, indikator, itu semua kalah penting yang namanya swing. Kenapa? Karena swing ini adalah bagian dari price action teman-teman ya. Lebih tepatnya adalah price behavior teman-teman, oke? Jadi kalau misalnya kalian tahu tentang analisa price behavior ya, itu otomatis kalian harus fasih sekali dengan swing. Dan yang kedua adalah swing ini sangat erat kaitannya dengan coding teman-teman ya. Yang kalian tahu coding itu sudah sering gue sebutkan di video-video gue sebelumnya, yaitu adalah fundamental dari atau prinsipal atau dasar dari technical analysis itu adalah coding teman-teman. Jadi kalian harus bisa tahu yang namanya higher high, higher low ya, lower high, lower low segala macam. Kalau misalnya kalian nggak tahu itu, lebih baik kalian belajar itu dulu karena itu menjadi sangat penting, oke? Nah, terus apa sih maksudnya? Kenapa sih gue harus mempelajari yang namanya swing segala macam? Karena gini, terutama kalau misalnya kalian seperti gue ya, seorang swing trader ya. Maksudnya swing trader itu apa? Gua itu bukannya trading yang secara cepat atau scalping. Gue tuh tradingnya tuh yang jangka menengah. Jadi kalau di forex itu terutama ya, tetap intraday, tetapi intradaynya itu gue menggunakan time frame H4 sebagai roadmap dan juga M30 sebagai entry gue. Nah, karena gue seorang swing trader yang mana gue tuh lebih suka ya buy on weakness atau buy on support lah, atau kalian mau bilang buy on supply demand, rest on resistance atau apapun itu ya. Pokoknya gue tuh kalau gue mau nge-buy, gue selalu buy di harga yang rendah. Gue nggak mungkin, gue jarang menggunakan breakout ya, karena breakout itu hanya sedikit sekali kemungkinannya, dan yang muncul yang probabilitasnya tinggi itu muncul di market tuh kecil sekali teman-teman. Jadi gue jarang menggunakan itu. Gue kebanyakan menggunakan buy on weakness atau sell on strength teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Itu berhubungan juga dengan risk management gue ya, segala macam. Karena menurut gue itu adalah cara entry yang terbaik. Nah, kalau misalnya kalian seperti gue yang sukanya belinya itu di dekat-dekat support ya, atau sell-nya itu di dekat-dekat resistance, konfirmator yang paling penting itu adalah swing ya. Jadi di atas segalanya yang namanya engulfing ya, harami itu secara nggak sadar itu juga sebenarnya swing sih teman-teman. Cuman ini gue akan menjelaskan kalian swing secara garis besar, gimana caranya kalian itu untuk mendetek yang namanya swing itu, dan juga gimana kalian cara menggunakan dalam trading. Hanya dua itu aja, makanya video ini akan singkat. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di monitor teman-teman ya. Ini gue akan kasih lihat dulu nih ya perbedaan swing teman-teman ya. Jadi swing itu ada dua jenis teman-teman ya, ada dua jenis. Yang pertama itu adalah swing dua candle ya, dan yang kedua itu adalah swing 3 candle. Oke. Cuma ada dua ini aja. Oke, karena ini gue mereferensinya kan lebih dari 2 candle, jadi gue bilangnya 3 atau banyak candle aja teman-teman ya, banyak candle. Oke. Seperti ini. Jadi gini, ini adalah dua hal yang kalian harus sadari ya. Ada swing itu yang cuma 2 candle aja ya. Jadi dia butuh dua candle untuk nge-form satu swing. Tapi ada juga yang dia butuh banyak candle ya. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin lebih, mungkin bentuknya base swingnya gitu, itu juga ada. Jadi kalian harus paham. Swing itu nggak cuma sembarangan, oh ini cuma 2 candle aja, jadi cuma asal dia belok aja ya. Enggak ya, dia ada caranya. Sehingga kita tahu nih prinsip ideal dari swing itu kan kita tahu nih, ketika dia menyentuh harga, menyentuh support atau resistance, terus dia membentuk swing low atau swing high ya, itu kita terkonfirm bahwa kita bisa entry. Nah berarti kan idenya adalah swing ini adalah untuk mengkonfirmasi kita ya, memberi kita info bahwa oke, harga ini boleh kamu entry karena dia sudah terbentuk swing. Karena
Kalau majority harga sudah terbentuk swing, dia kemungkinan akan berbalik dan akan meneruskan ke arah pembalikannya tersebut, teman-teman. Jadi itu menjadi sesuatu yang lebih aman untuk kita entry, oke? Nah, swing 2 candle itu bentuknya seperti apa? Itu. Jadi gini loh, kalau swing 2 candle itu harus adalah candlenya itu seperti ini. Misalnya ini gue bikin swing low, teman-teman ya. Dia harga dari atas, dan kemudian di candle bawahnya ini dia bikin candle seperti ini, dan ini candle bearish, teman-teman ya. Ini bearish. Terus di sebelahnya, oke sebentar, ini gue hapus dulu. Oke, jadi candle yang gue warna merah ini artinya adalah candle bearish, teman-teman ya. Nah, terus ini candle bearish ini diikuti dengan satu candle bullish yang langsung reverse, teman-teman ya. Ini, nah seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan kemudian dia bergerak kembali ke atas. Nah, ini swing 2 candle nih ya. Seperti ini, teman-teman ya, swing 2 candle. Jadi, idenya adalah swing itu terjadi adalah ketika ada satu candle yang harganya itu paling low ya. Satu candle yang paling low, yang sebelah sini yang gue lihat. Kemudian candle berikutnya itu harus ada satu candle lagi yang lebih tinggi dari dia, dan dia bisa close di atas high-nya si candle sebelumnya. Oke. Jadi sekali lagi gue jelasin di sini gambarnya gue kasih yang lebih jelas ya, gue kasih ilustrasi lebih jelas. Misalnya, ini candlenya turun ya, teman-teman ya. Turun. Di sini ada satu candle yang merah gini ya. Nah, ini candle yang paling low nih, teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian diikuti dengan tadi apa? Candle yang harus lebih tinggi dari dia gitu kan ya, yang bisa close di atas high-nya si candle yang paling rendah ini ya. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini kan kita lihat teman-teman ya, dia bisa close di atas high-nya si candle yang merah ini kan. Nah, kalau misalnya dia bisa close di atas ini namanya swing, teman-teman ya. Tentunya ini adalah karena dia bergeraknya dari bawah ke atas ya. Ini namanya adalah swing low. Oke. Ini swing low. Nah, kalau swing high-nya gimana, Bang? Oke, kalau swing high sama aja. Ini gue gambarin swing high ya. Ini dia bergerak ke atas. Terus ada satu candle nih seperti ini, teman-teman ya. Nah, satu candle seperti ini mungkin ya, ini bullish ya. Kemudian di berikut candle berikutnya itu ada satu candle yang merah seperti ini, teman-teman. Nah, ya ini tetap ya, lihat close-nya, ini close-nya dia di bawah kan. Dia berhasil close di bawah si lowest-nya si candle yang paling tinggi ini. Oke, candle bullish yang terakhir yang paling tinggi. Oke, so ketika dia membentuk form seperti ini yang dinamakan si swing high. Oke. Nah, jadi ingat ya, formasinya tuh harus segini, teman-teman ya. Harus ada 2 candle yang mengkonfirmasi seperti ini. Ini kasusnya kalau 2 candle aja. Nah, sekarang kalau 3 candle atau lebih gimana? Ya, ini gue gambarin. Ini gue gambarin yang swing low dulu ya. Ini turun, dan kemudian di sini turunnya ya. Ini ada satu candle seperti ini nih. Ya, satu candle merah seperti ini. Sorry. Candle merah seperti ini, teman-teman. Tetapi dia belum paling rendah. Di sini dia muncul lagi nih. Satu candle bearish yang kecil seperti ini, gitu ya. Candle bearish yang kecil seperti ini, dan baru di sini ya, di sesudah candle yang kecil ini ya, dia itu baru harus ada satu candle bullish yang nutupin semua. Nah, candle bullish ini, teman-teman, kalau misalnya dia candle bearishnya seperti ini ya, yang kecil seperti ini, dan di depannya masih ada satu candle bearish yang tebal seperti ini candle bullish berikutnya tuh dia harus nutupin bukannya close yang sebelah sini ya, tetapi close yang sebelah sini, teman-teman ya. Close yang sebelah sini. Jadi dia harus lebih tinggi dari candle merah yang menjadi mother candle-nya. Ini yang dinamakan dengan 3 ini yang dinamakan swing low. Oke, swing low. Ya. Nah, kalau swing high-nya juga sama ya. Swing high-nya sama, teman-teman ya. Ini gua asumsikan seperti ini, sorry. Dia lagi naik seperti ini ya. Terus di sini ada satu candle bullish yang besar, oke. Terus di sini ada satu candle bullish kecil, oke. Dan kemudian dia dihajar sama satu candle bearish besar. Ya, seperti ini. Ingat sekali lagi, candle bearish ini harus low-nya ini atau close-nya harus lebih low daripada si candle bullish yang sebelum dia yang paling atas ini atau yang lebar ini, teman-teman ya. Bukannya dari yang kecil ini. Kenapa seperti itu? Ya karena ini prinsipnya adalah candle yang besar ini ya, ini tuh masih mencakup powernya dia, teman-teman. Masih ada power buyer-nya itu di candle ini. Jadi dia harus dikalahin tuh candle ini, bukan candle kecil di atas ini, teman-teman. Itu logikanya ya. Jadi ketika ada bullish pressure atau bearish pressure yang masih ada di depannya, itu harus dikalahkan dengan bullish pressure atau bearish pressure yang ada di candle selanjutnya supaya dia bisa reversal.
Kalau misalnya dia belum bisa ngalahin bullish atau bearish pressure yang ada di sebelumnya itu, gimana harga ini bisa melawan arah harga ketika jadi dia bisa berbalik? Itu gimana caranya? Kan nggak mungkin. Jadi pressure-nya atau power-nya itu harus kalah dulu sama candle setelahnya, teman-teman. Itu logikanya ya. Jadi itu adalah prinsipnya dan ini namanya swing high. Oke. Nah, bisa juga berbentuk yang banyak, teman-teman ya. Berbentuk banyak seperti apa? Contohnya ini gua hapus dulu ya. Gua bikin baru. Nah, bisa juga candle-nya tuh berbentuk banyak. Jadi misalnya gini, ini gue bikin yang low ya, teman-teman. Di sini ada satu candle bearish besar ya. Terus di sini ada candle bearish kecil, oke, di sini. Terus di sini ada candle bearish bullish kecil lagi, teman-teman ya. Bullish kecil. Sorry, di sini bullish kecil, di sini bullish kecil lagi ya. Kemudian di sebelahnya tuh ada bearish lagi di sini ya. Selama dia masih berada di dalam range ini, teman-teman ya. Ini dalam range ini nih, sampai bawah sini nih ya. Jadi dari sini sampai sini, ini kan masih dalam range. Selama candle-candle kecil ini masih dalam range, ini belum jadi swing, teman-teman ya. Ini belum jadi swing. Jadi swingnya kapan? Kalau misalnya ada satu candle bullish ya, yang besar sekali yang nge-break dia punya high di sini. Oke. Nah, ini baru jadi swing. Nah, ini yang gue bilang, jadi candle swingnya itu bentuknya base atau banyak ya. Jadi kalian harus paham nih cara mendetek yang namanya swing yang benar tuh ya seperti itu, teman-teman ya. Jadi gunanya gimana sih? Ya gunanya gini loh. Kalau misalnya ini muncul, ini misalnya di area support nih, teman ya. Ini area support ya. Nah, candle maju nih, masuk area support. Ya udah, ini udah kena area support. Ini kalau kita langsung entry di sini, teman-teman, begitu kena support kita entry, itu namanya spekulasi. Oke. Jadi itu sangat berbahaya sebenarnya, teman-teman ya, karena kita nggak tahu nih harga bakal masih terus nge-break ke bawah atau dia mau lanjut ke atas gitu ya. Mau balik ke atas maksudnya. Apa dia mau lanjut ke bawah gitu. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau sudah ada konfirmasi swing di sini, ini kita menjadi ibaratnya tuh lebih aman dan harga itu akan bergerak ke atas gitu loh. Lebih terkonfirmasi, teman-teman. Jadi ini menjadi salah satu yang lebih aman. So itu gunanya dari si swing, teman-teman. Oke. Sekarang gue akan tunjukkan kalian ke real chartnya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah garis support, teman-teman. Di sini support ya, yang hijau ini. Oke. Jadi ini harga sudah kena support. Nah, kapan kita tuh masuk, teman-teman, bisa jadi swing. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini contohnya yang gue linkerin ya, teman. Ini kan yang gue bilang, ini kan candle formasi banyak ya. Ini kalau kalian di sini terus kalian buy gitu ya, di sini buy di sini gitu ya. Dia akan naik sedikit terus kemudian turun lagi kena cut loss gitu misalnya. Nah, ini kan nggak jadi counter confirm kan. Ini kalian lihat kenapa kalian ini bisa balik lagi? Karena ini belum jadi swing, teman-teman. Ini kan swing high-nya kan di sini kan. Yang candle ini kan candle bearish hitam nih dari sini ke sini. Ini kan jadi high-nya berarti kan. Nah, ini kan gue bilang candle yang powernya besar, power bearish pressure besar. So ini harus ada candle yang close di atas ini, which is ini belum ada yang close di atas garis ini, teman-teman. Dia baru sampai di sini, dia balik lagi dan akhirnya dia memang nggak bisa tembus gitu loh. Nah, tetapi beda sama swing yang sebelah sini ya. Nah, swing sebelah sini yang gue lingkarin, teman-teman. Ini teman-teman lihat ya, ini bearish pressure-nya di sini sama di sini, di bawah sini. Ini candle swingnya. Dan kita lihat ini ada satu candle yang sudah break di atas dan kita let's say kita buy di sini, teman-teman. Kita buy di sini, terus stop loss-nya di bawah sini. Dan ini sekarang harganya masih terus bertahan di atas stop loss. Mungkin dia akan terus bakal bergerak naik, teman-teman. Oke, seperti itu. Itu jadi bedanya yang gue bilang kenapa kita mesti tunggu swing dulu supaya aman gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak nunggu swing seperti teman-teman lihat tadi di contoh yang sebelah sini, teman-teman ya, itu kita bisa aja ketipu, teman-teman ya. Jadi pada saat kita mau buy di support ya, dia belum kena swing tembus, jatuhnya spekulasi. Jadi belum tentu dia ke atas, dia malah balik ke bawah. Dan kalau balik ke bawah ini udah pasti kita kena cut loss dan modal kita pasti akan berkurang. So inilah kenapa gue bilang swing itu penting banget ya, teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau belajar untuk trading di area support atau buy on weakness, sell on strength segala macam, kalian harus paham dulu tentang konsep dari si swing high dan swing low ini, terutama untuk entry-nya seperti apa. Jadi gue udah tunjukin kalian caranya gimana untuk menentukan dan caranya untuk pakai di trade kalian. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa berguna untuk kalian, terutama buat kalian yang baru mengerti tentang swing. Semoga ini bisa membantu kalian banget ya. Dan ya ini aja sih yang mau gue tahu ya. Jadi intinya semoga bermanfaat sekali lagi. Dan ya gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di Discord ya. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa join melalui link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng juga ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang seperti ini, yang gue bawain seperti ini. Kalian bisa like ya, klik like button dan juga bisa share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi yang mau dibahas ke depannya, kalian juga tinggal komen aja di komen di bawah. Oke?
Mungkin segitu dulu teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.